Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'an jismiyati والأزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدوء والغنوء والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح آمين يا رب. Ahiba'il kiram, khususnya para alim ulama di hadapan kita, yakni guru kita Ustaz Asep, Ustaz Hamzah, Ustaz Jaka Amsal, dan mohon izin para asatidz lainnya yang saya tatakan satu persatu. InsyaAllah dengan rasa hormat dan ta'zimkan, kita doakan guru-guru kita ini sehat afiat, panjang umur, rezekinya tambah, ya, umurnya nambah, bininya nambah, bininya keluar bisa. Khususnya khusus kepada sahibul bait, yakni keluarga besar, orang tua kita, Ibu Aas beserta suami Akang, Kang Heri. Saya kira Akang atau bapak ini? Bapak aja ya. Kalau Akang enggak Akang. Tapi mukanya muka pes anak muda ini. Biar beliau Bapak Heri, Bu Aas sehat afiat panjang umur, tambah berkah. Khususnya dan khusus beliau punya putri Terisma, plus dia punya suami, saya punya saudara, saya punya kawan yang di asbab Ustaz. Saya bisa main jauh bisa ini mari-mari. Biasanya mah kita biasanya montok nih Depok juga, Ustaz gitu. Ini bahasa ceritanya begini nih. Ini bahasa ceritanya begini. Montok mau ke Depok, Serang, Lombok Timur gitu doang Pak. Alhamdulillah ini kita bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi saya kepada keluarga beliau dan umumnya kepada jemaah semua menambahkan kita akan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Semak dan Bang Randy mudah-mudahan ya menjadi asbab saya bisa kesini, beliau berdua ini langgeng sampai tua ya. Udah ya. Beliau punya putra putri, alhamdulillah dia anak yang salihin wa salihat, anak yang senantiasa bakti kepada orang tuanya, bila khusus kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, menjadi anak yang bisa membanggakan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kebetulan tadi anaknya Adina Rasya ulang tahun Pak, ya ulang
menyebar. Ya, sampai nyebar dulu itu tadi. Saya mau ikut malu, wah gitu. Maksudnya ikut ngambil duit juga. Ya. Umumnya buat jemaah sekalian semua yang hadir, mohon izin, mohon maaf khusus pada guru-guru kita yang hadir, kepada bapak-bapak yang di bawah dan ibu yang di dalam. Saya bicaranya bahasanya begini, nggak pakai bahasa Sunda Bu ya. Paham nggak kira-kira ya? Yang benar apa? Insya Allah. Dan mohon izin saya tak menggurui sama sekali, hanya sebatas memenuhi kewajiban saya dipinta oleh Sayyidul Bait. Mohon izin kepada guru-guru sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Tadi siang saya pun mengisi acara di sini ibu-ibu sama Terisma, Pak Ustaz. Ceramahnya katanya sejam. Alhamdulillah Pak. Ini sepanjang saya jalan pernah ceramah terlama. Karena saya kisah di sana itu paling lama 30 menit. Saya punya khutbah dan Ustaz izin ya. Khutbah saya itu Pak 12 menit udah kelar sholat. Makanya pas udah sejam saya ngomong apaan sampai sejam di kita. Ya. Tapi udah apa dulu saya ngomong kita ya. Mudah-mudahan tuan rumahnya ngerti ini. Canda begini. Kata Bang Untung itu lagi itu habis. Ada orang ada yang nggak paham Bang. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi kita ke awal. Tadi semua masih tema segala dah. Rajaban Isra Mi'raj Maul. Ya dikit-dikit aja bisa diatabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara Isra wal Mi'raj, sama-sama kita ketahui yakni orang mukmin wal mukminat di mana kita sering membaca Al-Qur'an ataupun mendengarkan Al-Qur'an atau mau'izah dari para guru-guru kita. Itu khususnya pada ayat Al-Isra ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa. Hadirin rahimakumullah, subhanalladzi asbaha bil lawha al-ba'd. Kalimat asbah itu secara bahasa yang bermakna jauh. Ya. Namun secara syar'i atau etimologi dalam bahasa tersebut adalah al-ba'du an tasbil khalqi. Jauhnya Allah dari sifat-sifat penyerupaan kepada makhluknya. Jadi kalimat itu tanzih, di mana Allah Subhanahu telah mensucikan zatnya yang suci, bahwa segala macam sifatnya itu tidaklah sama kepada makhluknya. Makanya as-Sa'id adalah Utsman bin Affan bin Aqil yang kepada sifat Allah mengatakan Allah wajib bersifat al-mukhalafah bil hawadis, berbeda dengan makhluknya, baik secara zatnya, secara sifatnya, ataupun secara perbuatannya. Terkadang banyak orang suka lupa. Ya lupa atau enggak ngeh. Ya, kan kita berbicara itu ringan, tapi termasuk kalimat itu pasti seperti apakah sinetron kali ya. Begitu. Ya. Kita mengatakan seperti ini. Allah di atas, Allah di mana-mana. Afwan kasih kalimat ini kalimat yang tidak boleh kita sendirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita tidak menisbatkan Allah Ta'ala itu di atas. Makanya dalam kita Syarah Kasyifatus Sada Syekh Al-Albani dan kitabnya, seorang itu akan sempurna imannya ketika dia memahami akan yang pertama. Ketika kita ditanya orang-orang liberal usaha ini bahaya. Ya, banyak di tempat-tempat kita ini anak-anak SMA perkuliahan, banyak orang-orang yang di luar kita di Sunnah wal Jamaah dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kita tanya akidah. Mereka ditanya sama orang-orang liberal gimana Allah memang gimana. Nah, kalau anak-anak kita nggak didik dengan tauhid yang baik yang benar, bisa goncang dia punya keimanan. Ditanya Pak anak-anak muda kita Allah di mana? Ente bisa nyembah Tuhan yang nggak kelihatan.
Tuhan saya kelihatan. Noh, lagi dia lagi nongkrong. Atau mereka Buddha atau Yesusnya kelihatan. Tuhan kamu mana? Kamu bisa menyembah Tuhan yang tadi sembah. Ketika anak-anak kita lalaikan mereka mengaji ilmu tauhid secara mendasar, nanti ketika ini mereka dewasa, ketika ditanya oleh orang-orang di belakang ingin menghancurkan kita punya akidah, mereka akan bisa terbawa dengan mereka na'udzubillah. Makanya Syekh Nawawi dan kita kasih status saja mengatakan, ketika engkau ditanya oleh seseorang di mana Allah Ta'ala, kul, jawablah Allah mawjud bila makan. Allah ada tapi tanpa tempat. Karena tempat itu ciptaan Allah dan Allah mustahil butuh kepada yang diciptakan. Pantaslah Allah bersifat al-qiyam bi nafsih yang bermakna la yahtaj ila syai'. Tidak butuhnya Allah kepada sesuatu baik tempat dan hal apapun. Jadi subhanallah bermakna di mana Allah Ta'ala zat yang maha suci dari penghidupan segala makhluknya. Khususnya untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi abdihi, asra wasara bil makna wahid, yang makna memperjalankan, yakni Allah Jalla Jalalu bi abdihi akan hamba yakni Muhammad lailan pada malam hari. Allah memperjalankan Nabi Muhammad kita Isra wal Mi'raj itu waktu pada malam hari. Ya. Mutasifal bil-lail, yakni pada pertengahan malam sampai sebelum balik ke rumahnya qabla subuh Ustaz. Jadi kalau kita kira-kira itu Nabi jalan tengah malam sebelum subuh udah sampai, sedangkan Masjidil Haram itu ke Ilal Masjidil Aqsa itu jaraknya luar biasa. Ada pendapat orang mengatakan sampai 40.000 kilo. Jalan pakai ontak 40 hari 40 malam. Saat itu banyak orang-orang yang bahkan sudah mukmin kepada Nabi Muhammad bisa kafir lagi. Saking gak masuk logika. Gitu. Mungkin pernah kita ada bercanda waktu itu. Ada mahasiswa datang ke rumah ajengan yang di Banten, saya lupa namanya itu. Mahasiswa. Ini mahasiswa nanya pakai akal. Buya, ini saya mau nanya. Ya apaan ini? Ini kita duduk, ya. Kita batal. Lu ini kita usap dari yang kita usap dari tangan sampai muka. Nah kita kan udah yang kan bohong, kita usap kemaluan. Kenapa yang usap pakai wajah usap? Lalu dipanggil di mahasiswa sama dengan sama dia sini. Pas dipanggil ini mahasiswa ditambah sama dia. Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira oleh tambah? Hah? Beneran? Sakit nggak kira-kira oleh tambah? Nah, nanti pas ketika orang diazab oleh Allah Ta'ala dalam alam kuburnya atau di neraka jahim dengan api, benar nggak Pak? Benar nggak? Dengan apa? Api. Iblis la'natullah, ya, atau ajin anak kafir, mereka disya oleh Allah terbuat dari api, Ustaz. Api ketemu api yang nggak mempan lah. Kulit ketemu kulit yang nggak mempan, nggak berasa sakit. Buya tangannya apa Pak? Kulit. Mahasiswa kulit pipinya apa? Kulit. Tanpa sakit nggak? Sakit nah. Dinuna ala sabil nukul wal sabil nukul, artinya agama kita yang berdiri atas dalil, la bil akal. Akal tetap berjalan silakan, tapi di nomor 2 kan atau ketigakan tetap berlangsung dengan dalil. Karena kalau kita berhajat kepada akal memahami Isra Mi'raj, kita nggak akan menerima akan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari 40 malam, Nabi cuma sehari semalam, bahkan berapa jam udah nyampe. Alhamdulillah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, alladzi yang barakna adalah berkahi siapa kami. Allah memberkahi tanah haram. Di apa tandanya Allah memberkahi tanah haram? Mudha'afatan lil ajr, lipatan dari pahala yang luar biasa dari amal kita. Contoh sholat aja deh. Kita sholat satu ini sekali waktu kita sholat di sini. Ya, paling cepat dapat ganjaran 10 sampai 700 di bulan Ramadan. Tapi kalau kita di tanah haram sholat Pak,
sekali lipatannya sampai 100.000. Masya, itu baru amal soleh, sholat. Gimana kalau sampai sekarang bulan Ramadan akan tiba? Nah, kita punya guru bilang, kalau bulan Ramadan orang Arab Pak di Mekah itu mendadak baik, Pak. Mendadak baik, gila sedekah. Kenapa? Sebelum Ramadan lipatan ganjaran amalnya luar biasa, apalagi bulan Ramadan. Makanya Allah berkaitan haram banyaknya lipatan ganda di pahala dan yang lain-lainnya. Sampai kita di hotel sama, setelah itu Masjid Tanah Haram pas gerbang Mekah, Masjid Tanah Haram lipatan ganda luar biasa. Jadi keberkahan Tanah Haram, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu begitu luar biasa. Alladzi yuridu riyahu min ayatina. Ini di antara ayat ini Allah sampaikan ini. Kami ingin melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Nabi dinaikin sama Tuhan dari Haram sampai Aqsa, mulai dari Aqsa Palestina ya Pak. Aqsa Palestina. Sama di gempur baik para saudara kita itu. Ya, kita doain ya mereka semua pada sabar. Indonesia dari Palestina Nabi diangkat ke langit. Naik yang namanya buruk kata ulama. Ya, sampai ke langit pertama terus sampai ke langit ke-7. Naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Disinilah inti dari Isra wal Mi'raj. Rasulullah mendapatkan perintah yang namanya sholat. Dan Allah memerintahkan Rasulullah sholat bukan sebagaimana berjumpa seperti kita ini ngobrol kita tadi udah dikasih tahu di awal subhanallah. Jadi Nabi diperintah oleh Allah dengan kalamullah yang azali, yang tanpa huruf, yang tanpa bahasa, dan Nabi paham perintah tersebut. Karena kalamullah Ta'ala la bihaqqi wa rasulina wal lughatin, tidak berhuruf, tidak berbahasa, dan tidak sebagaimana yang kita bahas seperti sekarang ini. Jadi Allah memperdengarkan kalamu zati mengenai perintah salat kepada Nabi, dan Nabi itu paham. Sebagaimana Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Nabi kalamu al-Musa, yang saat Nabi Musa sampai nggak kuat, sampai mental luar biasa, sampai pingsan luar biasa. Jadi bukan seperti bagaimana kita pandang seperti orang biasa ngobrol kayak begini dan perintah salat, enggak demikian. Makanya di ayat ini di awal subhanallazi, kalau Allah itu maha suci dari terima segala makhluknya. Tadi kalamnya udah berbeda. Nah, dapat perintah sholat Nabi. Nah, sholat salah satu amaliyah yang luar biasa. Afdalun nawafil, paling utamanya fardhu yakni sholat. Keadaan apapun yang sampai kita tinggalkan sholat. Uzur sholat cuma dua apa maksudnya? Ya. Kita sakit besar luar biasa sampai dibungkus sampai bagaimanapun tetap wajib sholat kita. Dan keringanan kita menjadi umat Nabi Muhammad, Allah ya karim. Betapa murahnya Allah kepada umat Nabi Pak. Ya, kita bahasa kita bolas karang Said Muhammad Al-Maliki. Itu beliau memaparkan bagaimana utama umat Nabi Muhammad, di mana Allah berikan istimewa kepada umat Nabi Muhammad berupa rukhsah dalam ibadah. Ya Allah, kita ini jalan ke Cianjur kan jauh saja. Oh, nyampe 80 lebih saya Pak. Udah jamak baik, enak bisa Pak. Allah paling paham kita, lu mah nggak mau capek. Allah paling tahu, Allah paling tahu pengen kita. Kita manusia nggak pengen capek dan nggak pengen pusing, itu nggak Pak? Maka dikasih rusak sama Allah Taala. Kalau yang capek udah, disuruh Allah jamak. Ya masih capek juga, masih malas juga. Udah jamak kelosor dua-dua, enak bisa. Betul nggak? Jangan saya tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat perintah langsung Allah panggil Nabi khusus dari alam dunia sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau zakat, Nabi dikasih wahyu Pak, dapat perantara malaikat Jibril. Ya Jibril ya sampai perintah puasa ke Nabi lewat Jibril Pak. Apalagi Pak, haji beliau sampai ini kepada Nabi Muhammad wahyu untuk haji. Benar nggak Pak? Sampai puasa, zakat semua tuh mulai malaikat khususnya buat sholat. Berarti apa tandanya ini? Sholat punya keutamaan tersendiri. Sampai tidak ada uzur sama sekali menunjukkan dua perkara. Dan kitab Safinatul Najah cuma dua uzur sholat: tidur sama sholat. Tidak lupa sakit nggak boleh ninggalin sholat. Ya kan masya Allah masuk angin dikit nggak sholat.
Tapi alhamdulillah di sini mah desa Cikembar suka sih orangnya ahli sholat semua, insya ya Pak ya. Buat diri saya pribadi, buat kita semua, istri kita sholat, anak-anak kita sholat, insya Allah berkah hidup kita. Amin ya Rabbal. Gitu Pak ya, udah. Ustaz ya. Nah mengenai haul, jadi tidak usah ya. Nggak bisa saya doa, udah selesai. Jadi saya udah ngomong sejam lebih buat ibu-ibu bosannya. Dulu sorenya saya diajak karaokean, hampir setengah jam lebih capek. Bang Hendra mana? Nggak usah kan juga manusia, kan begitu. Ditanya sama Pak Risma, boleh kan kalau lebih ceramah boleh karaokean? Lah boleh, ngomong apa? Botol minuman. Itu ibu-ibu sebenarnya. Mak-mak yang nyanyi itu mah, saya mau lagu kepoplek kan begitu. Ini masih muda Bang ya, wajar. Ya Ustaz ya, lagi bahkan nggak kenapa. Saya pun masih nyanyi, kok saya cuma niat kan dirangin. Isinya Bang Randy, oh Ustaz bisa jadi nyanyi, wah dia jago. Nah, mengenai haul, saya sambut itu aja dalam kitab Raqaiqul Akbar karya Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Indah nih kalimat itu. Yuqalu yunadi kulla yawmin khamr ya. Wa yuqalu yunadi anal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Saban hari kubur manggil dengan 5 panggilan setiap hari Pak dalam kitab tersebut. Al-awwal ana baitul wahdah. Kubur bicara saya adalah rumah sendiri. Saya rumah sendiri. Nah sekarang kita pikirin, berarti seharian ini kita bersama orang yakni teman, itu merupakan rahmat min ni'matillahi ta'ala, merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pulang ke rumah, nih bagi yang udah punya istri ada teman namanya bini, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa sharing, benar gak Pak? Bapak yang kerja ke kantor, ketemu teman kerja, bisa ngobrol, bisa ngopi, betul nggak? Yang usaha di mana, di pasar, ketemu teman sesama pedagang, ternyata teman merupakan rahmat dari Allah subhanahu. Kenapa? Nanti suatu saat nanti pas kita masuk alam kubur tidak ada teman lagi, sendiri. Yang ana baitul wahda, aku rumah sendiri. Apa kata dalam kitab tersebut atau kuburan? Faj'alamu an-nisa qira'atal Qur'an. Bahwa suatu penganyam-nganyam yang bisa menangin dalam kubur, yakni temanmu yang bisa menemanimu, yang bisa membuat kau nyaman di alam kuburmu. Apa itu? Qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an. Baca Quran nggak kita kira-kira? Sehari semalam baca nggak kira-kira? Siapa orang yang sama sekali dalam 24 jam dia nggak baca Qurannya, rugi luar biasa. Bosan saya baca cuma habis suku 10 ayat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak dibaca pisan, yang baca WA, getol, rajin sama nih ngomong saya. Quran sama sekali nggak dibaca Bapak, padahal dia apa? Wal Quran imaman, Quran imam saya, tapi Qurannya nggak dibaca. Pasti kata Nabi, tazayyaru buyutakum bitilawati, wah hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Oh kata Nabi, hias rumah bukannya mobil yang bagus, bukannya Bapak cat yang indah, tapi rumah kita biasa. Tapi alhamdulillah bini kita saban habis maghrib dia baca Quran, kita baca habis subuh, anak kita ngaji juga di rumah kita baca Quran. Allah ya Karim, sebaik-baik rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran Karim, insya Allah. Bacaan Quran kita nanti akan bisa menjadi penganyam, peneman yang bisa menemani kita di alam kubur, insya Allah. Bacanya juga baca yang enak ulangnya. Tadi itu kayak siapa yang baca rawi kan enak pisan. Iya. Baca Quran pakai ilmu tajwid itu enak pisan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ana baitul wahdah. Adapun yang kedua, ana baitu zulma, aku rumah kegelapan. Gelap. Makanya As-Siddiq Utsman ibn Affan, ya, Khalifah As-Salis dari baginda Rasulullah SAW, beliau ketika melewati kuburan bersama kawan-kawannya itu, yang paling nangis serengek, bangga serengek Pak. Itu beliau punya jenggot sampai basah lepek, sampai sehari orang tanya, ya Sayyidina Utsman, kenapa sampai kayak begitu? Kelewat kuburan, nangisnya sampai kayak begitu Pak.
sendirian. Di neraka jamaah. Bagaimana hebatnya Nabi menjelaskan tentang azab di neraka dari Sayyidina Utsman. Biasa nangisnya. Tapi kan dijelaskan oleh Rasulullah keadaan alam kubur Sayyidina Utsman bahkan sampai lewat kuburan merinding sampai nangis luar biasa. Karena mengapa? Entah sendirian. Gelap. Benar nggak Pak? Berarti kita pulang ke rumah ada lampu nih. Alhamdulillah nyari apa-apa, mati lampu, emang belum bayar token. Punya HP masih terang, alhamdulillah bisa ngeliat wajah anak kita yang lucu, bisa ngeliat wajah bini kita yang botoh, kan begitu. Nah kalau gelap gimana Pak? Bisa nonton gelap. Enggak Pak Ustadz, nanti saya mesen sama orang listrik, kita pasangin tiang listrik di kuburan saya. Ya coba itu. Ya nggak bisa. Ya. Apa kata kuburan? Fanuri bisolatil lail. Terangilah aku dengan sholat malammu. Hadirin rahimakumullah, sholat malam, sholat yang malam hari. Sekalipun ba'diyah 2 rakaat. Tapi afdoliyahnya emang agak berat. Jadi kalau orang nyuruh saya mah ngajak saya mah, apalagi tahajud, fadol silahkan. Sholat malam walau 2 rakaat, susah juga susahnya. 1 rakaat witir. Itu aja dah. Kita main gampang-gampang ya Pak ya. Ya, habis isya tuh kita witir selesai. Sholat malam kita. Apalagi bisa sampai sholat tahajud. Kenapa kata Nabi dalam kitab Wasiatil Mustafa, fal musaddiq bil lail asmu wajhan. Orang yang istiqamah sholat malam wajahnya berseri sebaik-baik wajah orang yang sholat malam. Bagi guru-guru kita ini ganteng-ganteng bisa, masya Allah. Ya. Rajin sholat malamnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dikentangin buat kita oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ana baitu. Satu apa tadi Pak? Ana baitu wahdah, rumah sendiri. Biar ada temannya baca Quran. Yang ketiga, ana baitu zulmah, rumah kegelapan. Biar terang bagaimana? Sholat malam. Ana baitu turo, saya rumah tanah. Ada nggak orang desa sini kalau dikubur ada spring bednya? Kagak ada, sama juga kagak ada. Benar Pak? Ternyata kita tidur di hambal Pak, di karpet kayak gitu, Pak ya. Bisa tidur pulas, nikmat nggak Pak? Nikmat nggak Pak? Kenapa? Itu nikmat luar biasa. Nanti di alam kubur kagak ada alas lagi, cuma selembar kapan doang. Dibuka nih. Udah nggak dibuka, dingin banget di sini Pak. Gimana kalau dibuka? Apa kata kuburan? Biar bahasa nanti di alam kubur. Apa? Biar apa tadi? Alam kubur kita terang, ya. Ada yang nemenin, ya. Ada spring bednya, ada kasurnya. Ya. Disuruh apa gitu? Baca Al-Quran udah. Lupa satu. Al-Quran udah, ya. Apalagi tadi salat malam udah. Maka bawalah kasur ke alam kuburmu, fahmal bil amal sholih, suruh banyak amal sholih. Kadang-kadang ada orang Pak kaku amal sholih itu sholat, ngaji, baca Quran. Kok enggak Pak? Termasuk amal sholih yang banyak orang tinggalin di kampung saya ini Pak, di sini enggak. Apa Pak? Jadi ini amaliyah, kita kata ulama atau para guru-guru saya itu ada amaliyah yang kerjaan yang gampang, banyak orang tinggal, tapi pahalanya besar. Jadi kita ngasah tiba dikatakan idkhalus surur al qalbi min shadaqah. Nyenengin hati orang itu pahalanya luar biasa gede. Ya. Itu orang sekelas mau besar mau kecil mau anak muda dia senang kita punya pahala. Ya. Nah, saya kadang punya kebiasaan sama jamaah itu Pak. Karena kalau anak-anak segini kalau saya ketemu di jalan, nah kita kadang nyiapin receh Ustaz. Recehan buat anak-anak. Anak-anak kita kasih 2.000 itu udah kira misalnya. Sampai kadang kita lewat, mereka kadang berbaris. Ustaz, saya udah keseringan dia paham tuh ngarepin duit itu dia. Tapi bukan masalah dia ngarepin ya Pak, cuma pengen girang ini. Dan termasuk sunnah dari baginda Rasulullah SAW adalah menyenangkan hati orang, dan diantaranya anak kecil. Dan termasuk amal soleh yang pahalanya besar, nyenengin hati orang. Apalagi nyenengin hati orang tua
Masya Allah, kafir itu punya pahala luar biasa. Nah, termasuk dilakukan oleh alhamdulillah Ibu Aas ya beserta suami bapak kita Mang Randy Terisma ini sangat luar biasa. Gembiranya luar biasa, orang tuanya dihaulkan almarhum Bapak Akman, Pak Dodo, Masya Allah. Ini di sana lagi jonjon, tahu jonjon nggak Pak jonjon? Nggak paham ya? Di sana jonjon tuh lagi apa ya? Lagi nyaman apa ya? Lagi enak, lagi girang, lagi jonjon sama. Sama. Bukan saya yang bilang Pak, bukan saya Pak. Yahniduna sadaqati al-ahya ilaihi. Innallaha malaikatan, Allah utus malaikat membawa sedekah orang yang mati kepada ahli kubur. Lalu mereka yafrahuna biha, mereka senang dengan kiriman hadiah dari orang yang hidup. Asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya, bahkan senang yang melebihi mereka di alam dunia. Wa yaqulu, dan mereka berkata, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampuni dosa suami saya yang udah ngirimin saya, ampuni dosa anak-anak saya yang udah ngirimin hadiah ke saya. Wa basyirhu bil jannah, dan kelak engkau ya Allah masukin mereka ke dalam surga-Mu. Alhamdulillah. Ya. Segitu aja deh Pak ya. Alhamdulillah. Jadi pulang dari sini insya Allah mudah-mudahan tambah iman Islam kita, tambah baik sholat kita. Dan sebagai penutup terakhir, orang kalau udah sholat sesuai dengan ayat Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau udah sholatnya bagus, lidahnya kejaga, perbuatannya kejaga Pak. Ada nggak orang yang udah sholat tapi lidahnya kejaga, perbuatannya nggak kejaga? Berarti ada masalah nih. Makanya kata ulama fikih dipelajari rukunnya, syaratnya, kemudian adabnya, diperbaiki ilmu sholatnya, dan niatnya dikoreksi lagi. Ketika semua sudah baik, insya Allah kalau orang udah sholat, Allah akan rubah menjadi orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga anggota tubuhnya. Insya Allah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini, mohon izin, mohon maaf bila banyak kesalahan, kekhilafan, baik menyampaikan ayat ataupun yang lain-lainnya. Itulah dari kebodohan saya pribadi, dan bila mana ada kebaikan-kebaikan mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah dari pembacaan Maulid Nabi, bacaan zikir tahlil, dan tabarukan kepada bulan Rajab wa Sya'ban ini. Tidaklah kita pulang dari rumah Ibu As dan Bapak, mudah-mudahan kita pulang sampai rumah diampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara kita, muslimin wal muslimat. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia kita, hanya akhirat kita. Allah jadikan anak kita anak yang salihin wal salihat, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah dan perbuatan-perbuatan yang maslahat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.